Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi gagal paham Don Nathan yang menggunakan straw man fallacy dalam menanggapi ayat Alkitab. Artinya dia sedang menyerang sesuatu yang tidak diyakini oleh orang Kristen. Dan dia membuat sebuah argumen yang seakan-akan itulah yang orang Kristen yakinin. Kali ini kita tidak hanya menjelaskan, tapi juga akan mengcounter-attack dengan logika yang sama. Sebelumnya kita dengarkan pernyataan Don Nathan berikut. Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan? Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Don Nathan heran atau mempertanyakan bagaimana Yesus berdoa atau berkomunikasi dengan Bapanya. Untuk hal ini, kita akan dibantu oleh Bung Deki untuk menjelaskan apa yang kita yakini. Nah, sederhananya itu begini, karena ini sudah pengulangan yang kesekian puluh ribu ratus kalinya. Nah, minta maaf ya, itu hiperbola ya. Yesus menurut iman Kristen adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mulai dulu dari situ. Kalau kamu mau bicara tentang kekristenan, mulai dulu dari situ. Yesus adalah Tuhan pada mulanya yang menjadi manusia. Jadi pada saat dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Tuhan. Dia satu pribadi dengan dua kodrat. Kodrat sebagai Tuhan atau kodrat ilahi, dan kodrat sebagai manusia atau kodrat manusia. Dan itu disebut di dalam kekristenan dengan istilah teologisnya itu inkarnasi. Yesus berinkarnasi, satu pribadi dua kodrat, kodrat ilahi, kodrat manusia, untuk tujuan penebusan dosa. Nah, saya tahu banget saya, kamu itu tidak percaya itu semua yang tadi saya kasih tahu kepada kamu, itu paham. Tapi pada prinsipnya atau adalah satu keharusan. Kalau kamu mau ngoceh tentang iman Kristen, kamu harus paham dulu apa yang kami percayai, supaya kamu tidak muncul ke hadapan publik pakai topi, kemudian berhalusinasi sendiri, lalu berpikir bahwa kamu itu mengatakan sesuatu yang pintar. Nah, kembali kepada poin yang tadi, sebagai Tuhan yang menjadi manusia sejati, dan dia tetap Tuhan sekaligus manusia pada saat inkarnasinya, Yesus tidak menjadi manusia ateis. Termasuk Yesus itu tidak menjadi manusia yang beragama Islam atau tidak menjadi Muslim. Dan itu kita bisa buktikan dengan sangat gampang ya. Nah, karena dia bukan ateis dan dia juga bukan Muslim, maka tentu dia harus berdoa dong, berkomunikasi dengan Sang Bapa. Dan di dalam doa-doanya, Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa-Ku. Nah, di dalam teologi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Bapa bagi siapapun. Jadi sekali lagi, Yesus pasti bukan Muslim. Saya mencuplik sebagiannya saja. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi channel Bung Deki. Sekarang ini, kita akan menggunakan standar yang sama. Kali ini kita akan mempertanyakan ketauhidan Allah. Karena, jika kita membaca ayat berikut, sepertinya Allah SWT tidak tauhid. Ketika Yesus dalam kemanusiaannya berbicara kepada Bapanya, tentu saja ini sangat masuk akal. Karena ada dua pribadi di sana. Lalu bagaimana dengan ayat berikut ini? Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci, Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Mari kita analisa kalimat pertama dari ayat ini. Tapi sebelumnya, kita semua tahu saudara Muslim katakan bahwa Al-Quran itu 100% perkataan Allah dan tidak ada perkataan manusia. Jadi yang berbicara pada ayat tadi adalah Allah sendiri. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaan kita adalah, jika Allah sendiri yang bicara pada ayat ini, kenapa di sana mengatakan, Maha suci dalam kurung, Allah, yang telah memperjalankan hambanya? Yang berfirman pada ayat ini sedang memuji Allah yang mana lagi?
Apakah yang berfirman sedang memuji Allah yang adalah dirinya sendiri? Jika yang bicara pada ayat ini adalah manusia, ayatnya masuk akal. Karena manusia memuji Allah atas apa yang dilakukan kepada hambanya. Lalu setelah itu yang bicara pada ayat ini mengadres dirinya sebagai kami. Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dalam ayat ini Allah sedang mengatakan bahwa Dia yang memberkati nabinya dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sampai di sini masih masuk akal. Tetapi kalau kita lanjut ke kalimat terakhir, justru kembali tidak nyambung. Yang berfirman pada ayat ini membicarakan orang lain, karena ayat ini mengatakan, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Pertanyaan kita adalah, Dia siapa yang dimaksud? Tidak mungkin Dia di sini adalah Nabi. Karena dikatakan di sana, maha mendengar dan maha melihat. Kalau Dia dalam ayat ini untuk Allah, kenapa Allah berfirman mengatakan Dia maha mendengar dan maha melihat? Ayat ini menjadi logis, jika yang berbicara di sini adalah manusia atau malaikat. Masalahnya, jika yang bicara di sini manusia atau malaikat, pernyataan Quran 100% firman Allah menjadi gugur. Jika ingin menjadi logis, seharusnya ayat ini berbunyi, Akulah maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita lihat, dalam satu ayat ini saja, kata ganti orang tidak fokus. Allah kadang bilang kami, kadang bilang Dia. Jadi kita ulangi, pertanyaan untuk Don Ditan. Pertama, siapa yang berbicara pada kalimat pertama pada ayat ini? Ia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apakah Allah sedang memuji Allah? Kedua, siapa yang berbicara pada kalimat bagian terakhir pada ayat ini? Yang mengatakan, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dia pada ayat itu siapa? Ingat, yang berfirman adalah Allah. Oke teman-teman, semoga Don Ditan bisa mengerjakan PR-nya daripada menghabiskan waktu mencari-cari kesalahan dalam Alkitab. Dia tidak sadar bahwa kekristenan sudah berdiri teguh selama 2000-an tahun, dan semua argumen dia sudah terjawab. Don Ditan cuma mendaur ulang kembali. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Semoga menambah pengetahuannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan di roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang cari grip dulu. Asik. Kenapa pakai he gitu? Kalau he berarti yang akan datang Roh Kudus itu laki-laki. Sementara Roh Kudus kan nggak bisa laki-laki, nggak bisa perempuan. Jika menggunakan standar yang sama, kenapa Allah dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata ganti he atau him kepada Allah? Pertanyaan kita adalah, apakah Allah itu seorang laki-laki? Maka itu saya bilang cari grip dulu. Asik. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.